makan malam udah siap. Wah, pasti enak banget nih. Makasih ya Yasmin. Sama-sama. Saya ngaku ambilin ya. Boleh. Aku cobain ya masakan kamu ya. Iya, aku bantu bukain dulu ya. Sayang, masakan kamu enak banget. Masa sih? Beneran? Alhamdulillah. Selek gue ngeliat kebucinan kalian berdua. Anjir. Pokoknya gue doain lo sama Yasmin bisa langgeng sampai tua. Bisa punya cucu yang banyak banget. Amin. Amin. Tapi tetap kita harus fokus sama penyelidikan kita. Kita harus cari tahu siapa pembunuh kedua orang tua kamu. Dan siapa juga yang udah nembak aku. Dan sampai sekarang juga kita belum tahu apakah itu semua saling ada keterkaitannya. Iya sih, karena sampai sekarang aku juga nggak tahu alasannya kenapa orang-orang itu berusaha untuk nyakitin kamu. Dan aku juga belum tahu alasannya kenapa orang tua aku ngalamin hal seperti ini. Dan alasannya apa. Kalau kita uruti kejadiannya, yang pertama berarti didorong di atas jembatan. Kita curiga ada orang yang sengaja ngelakuin itu. Kedua, kamu sama Mbak Dia jadi incaran orang. Sampai-sampai Mbak Dia itu jadi korban penculikan. Dan sekarang aku jadi sasaran tembakan orang. Apa jangan-jangan di orang yang sama? Bisa jadi. Tapi karena kita belum tahu motif mereka, jadi kita masih stuck penyelidikannya. Sebenarnya gue belum bisa nemuin benang merahnya sih. Dari kasusnya Bu Ratih sama Yasmin, terus tiba-tiba Romeo yang jadi targetnya. Sama aku juga. Aku pikir orang yang sama tahu. Bisa jadi. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Masih banyak hal yang harus kita selidikin. Dan mikirin hal itu bikin gue jadi lapar banget. Lu udah habis berapa potong ayam? Apa dihitungin sih? Gitu? Gue tuh butuh banyak tenaga untuk ngelidikin itu semua, tau nggak? Gue makan. Lu tanggung jawab ya kalau gue tengah malam kelaparan. Gara-gara lu nih makanan semua habis. Iya, nanti gue masakin tumis kecebong. Puas lu. Paling nggak untuk sementara waktu ini Romeo aman berada di sini. Tapi aku nggak tahu sampai kapan. Apa yang bisa aku lakuin untuk membuat keluarga Cakradinata berhenti menyakiti dia? Gimana? Kamu udah ketemu sama Romeo di apartemen itu? Belum, Ma. Punya siapa? Ini punya Romeo. Ini hadiah, Ma, dari Yasmin. Kenapa bisa ada di kamu? Ya, aku menemukan ini di apartemen itu. Kamu nggak nungguin dia pulang atau kamu suruh orang untuk mantau tempat itu? Udah, Ma. Aku udah minta orang untuk nungguin tempat itu. Tapi kayaknya dia curiga deh sama aku.
Kok dia bisa tahu ya? Mungkin juga Romeo sengaja nggak pulang karena dia sedang menyusun rencana. Ini tidak bisa dibiarkan, Rangga. Kayaknya Mama harus turun tangan. Romeo harus Mama lenyapkan selama-lamanya di dunia ini. Nanti Mama suruh papras. Jangan, Ma. Sekarang itu yang lagi aku pikirin. Jangan-jangan dia emang sengaja sembunyi karena dia curiga sama kita. Nggak mungkin. Dia nggak punya bukti untuk mencurigai kita. Ya, atau gini aja. Nanti kalau misalnya kita berhasil menemukan Romeo, ya udah kita bersikap baik aja. Supaya papa tuh nggak curiga. Kayaknya nggak oke. Mama lebih suka Romeo kita secepatnya lenyapkan dia dari dunia ini. Karena dia itu penghalang. Dia itu penghalang kamu dari dulu kan seperti itu. Tapi nggak gitu dong Ma caranya. Romeo itu kan saudara aku, anak angkat mama. Masa mama tega sih punya pemikiran gitu? Mama melakukan semua ini buat kamu karena dia selalu menghalangi kamu. Sadar nggak sih? Enggak, Ma. Nggak gitu caranya, Ma. Rangga, Mama jamin dengan cara Mama, kehidupan kamu pasti akan tenang. Kerjaan lancar, kamu ngedeketin Yasmin juga akan cepet dapet Yasmin. Karena nggak ada penghalang, paham nggak sih? Iya, paham, ngerti. Tapi please, coba ikutin saran aku. Pokoknya apapun alasannya, aku nggak mau dengan cara mama yang tiba-tiba melenyapkan Romeo. Aku nggak setuju. Udah, Ma, coba pikirin lagi deh. Ya udah terserah kamu deh, Mama ngikutin aja. Tapi jangan ngerengek-rengek ke Mama ya. Kalau tiba-tiba Romeo jadi penghalang untuk kamu mendekati Yasmin, oke? Iya, ngerti. Udah masalah itu kita pikirkan gimana caranya, itu urusan nanti. Yang penting kita harus tahu dulu Romeo di mana, apakah dia benar sembunyi di sana atau gimana. Tuh kita harus pikirin itu dulu. Terus kira-kira sekarang Romeo di mana berarti ya, Ma? Ya Mama nggak tahu. Ini mikirin ide kamu aja Mama pasti bakalan pusing ke depannya. Sebenarnya aku juga pengen Romeo hilang untuk selamanya. Tapi sekarang aku harus tarik diri dulu supaya nggak ketahuan sama papa. Saya nggak apa-apa, aku pulang. Nggak apa-apa sayang. Ya, tolong antarin Yasmin pulang ya. Ya, gue anterin. Tenang aja sih. Nanti kalau kamu udah nyampe rumah, kamu kabarin aku ya. Pasti. Nanti aku langsung telepon. Sebentar ya. Aku masih kangen sama kamu. Aku juga masih kangen sama kamu. Tapi kan kamu harus pulang sekarang. Ini juga udah malam kan? Kalian itu bukan mau pisah buat LDR-an bertahun-tahun, tau nggak? Gue selebay deh. Apa sih, ganggu aja. Tahu. Kamu hati-hati ya pulang ya. Pokoknya nanti kalau butuh sesuatu aku telepon diri aja. Supaya kamu gak keganggu. Oke? Oke. Love you, Ayas. Halo. Yaudah, gue titip Yasmin ya. Yaudah, gue cabut ya. Gue jaga diri. Jangan nangis. Nangis. Hati-hati ya. Bye sayang. Bye. Tenang sayang. Kita nggak akan selamanya seperti ini. Aku akan cari cara agar hubungan kita nggak dead street terus seperti ini.
Ya halo, gimana? Halo Pak, saya udah semalaman di sini Pak, seperti perintah Bapak. Tapi sepertinya apartemen ini nggak ada orang Pak. Jangan-jangan bener kalau selama ini Romeo emang sembunyi di apartemen ini. Tapi kenapa dia tahu kalau aku datang ke sana ya? Siapa yang sudah membocorkan soal itu ke dia? Kenapa Romeo nggak pulang ke rumah ini aja ya? Apa dia tahu kalau nyawanya lagi diincar oleh seseorang? Dan apa dia tahu kalau Mama adalah otak di balik insiden para layang itu? Pak, saya masih di sini Pak. Saya nunggu perintah Bapak. Yaudah, kamu standby dulu aja di sana. Nanti kamu jangan kemana-mana sebelum saya konfirmasi ulang, oke? Baik Pak. Standby apa? Kamu bicara sama siapa tadi? Ini adalah timing yang pas supaya aku bisa mendapatkan simpatinya Papa. Ini Pak, soal pencarian Romeo. Aku hampir berhasil menemukan Romeo, Pak. Dan aku lagi coba konfirmasi itu. Dan aku menemukan ini. Ini adalah gelangnya Romeo. Dan Alicia juga bilang kalau ini emang gelangnya dia. Oh, jadi Romeo masih hidup? Iya, Pak. Makanya aku berusaha untuk konfirmasi ulang dan aku minta anak buah aku untuk ke sana. Tapi sayangnya, waktu anak buah ke sana, mereka nggak berhasil menemukan Romeo. Ya, kalau semua yang kamu cerita sekarang ini benar, alhamdulillah. Papa lega banget nih sekarang. Benar, Papa lega dengar cerita ini. Artinya usaha kita selama ini nggak sia-sia, Rangga. Tapi kenapa dia pergi? Aku juga nggak tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Itu nanti kita cari lagi aja. Tapi Papa senang lihat kamu udah usaha banyak untuk cari adik kamu, Romeo. Makasih. Iya, Pak. Ya gimana pun juga, Romeo adalah adik aku, Pak. Dan aku akan melakukan apapun supaya aku berhasil menemukan Romeo kembali. Iya, Rangga, sekali lagi makasih. Papa emang dari awal berharap kamu juga ikut bantu cari Romeo. Iya, Pak. Papa nggak usah khawatir kok. Nanti begitu aku berhasil menemukan Romeo, pasti aku akan secepatnya kabarin ke Papa. Iya, Papa tunggu. Ya udah, Pak, kalau gitu aku berangkat kerja dulu ya. Oh iya. Papa segitu pedulinya sama Romeo. Kalau aku yang ada di posisinya Romeo, apa Papa akan sekhawatir itu dan peduli sama aku?